Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hakim dengan NIM 21338014. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas metode saya dengan judul analisis penerapan prinsip-prinsip total quality management pada pemasok PT Semen Padang. Tujuan penelitian ini adalah merancang usulan indikator yang akan digunakan dalam evaluasi dan penerapan pemasok menggunakan metode TQM untuk ditetapkan sebagai bidan dalam mengikuti suatu tender pengadaan jasa di PT Semen Padang. Kemudian rumusan masalah, setelah perusahaan akan berupaya meningkatkan kinerja untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dan memenuhi kepuasan pelanggan, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu pemasok atau supplier yang berperan sebagai pemasok untuk operasional perusahaan baik berupa bahan baku maupun suku cadang peralatan pabrik. Keberadaan pemasok sangat menentukan kelancaran proses produksi dan produk yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan pemasok yang tepat sehingga dapat menghilangkan segala bentuk risiko yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ya, pada rumus permasalahan ini saya adalah permasalahan yang terjadi pada supplier. Kita akan melakukan pemilihan pemasok yang dapat mengurangi risiko kerugian pada perusahaan tersebut. Kemudian pada penduluan, Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produknya, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Pentingnya peranan TQM adalah karena TQM merupakan suatu pendekatan yang akan bisa digunakan dalam menjalankan usaha untuk maksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Pada TQM ini, kita akan melakukan percobaan semaksimal mungkin agar perusahaan kita atau produk kita menjadi lebih baik. Implementasi TQM sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan untuk merealisasikan perbaikan secara terus-menerus atas produk pelayanan lingkungan yang berhubungan dengan produk perusahaan dan manajemen perusahaan melalui metode ilmiah yang inovatif. Perbaikan kualitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak lain bertujuan untuk meningkatkan penghasilan perusahaan dan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan laba perusahaan agar perusahaan dapat terus berjalan dan tetap hidup dalam persaingan bisnis yang semakin ketat saat sekarang ini. Perbaikan kualitas juga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Pengimplementasian TQM pada sebuah perusahaan itu kita memiliki tujuan yaitu melakukan perbaikan pada kualitas barang, kualitas pelayanan, agar kita dapat meningkatkan laba perusahaan dan memperbaiki kualitas agar mendapat citra perusahaan di mata pelanggan. Prinsip utama TQM atau Total Quality Management yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua adalah keterlibatan total. Yang ketiga, peningkatan proses. Yang keempat, ada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Selanjutnya, yang kelima, pengambilan keputusan berbasis fakta. Yang keenam, komunikasi yang efektif, manajemen terintegrasi, peningkatan sistem terpadu. Implementasi Total Quality Management pada PT Semen Padang. Yang pertama yaitu kita melakukan upaya peningkatan kualitas supply chain management. Penilaian kinerja pemasok merupakan langkah awal untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas yang nantinya juga akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas perusahaan. Para ahli setuju bahwa tidak ada cara atau metode terbaik untuk mengevaluasi
dan memilih pemasok. Oleh karena itu, perusahaan melakukan berbagai pendekatan. Tujuan keseluruhan dari proses evaluasi pemasok adalah untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan nilai keseluruhan kepada pembeli. Upaya kita melakukan upaya peningkatan kualitas supply chain management ini adalah kita melakukan evaluasi pemasok setiap saat, dan secara tidak langsung kita langsung dapat meningkatkan kualitas perusahaan tersebut sehingga laba atau keuntungan pada perusahaan itu dapat meningkat. Kemudian kedua adalah ada upaya peningkatan kualitas proses. Salah satu upaya peningkatan kualitas supply chain atau rantai pasokan menggunakan metode quality management, total quality management adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip TQM dalam hubungan dengan pemasok dan manajemen rantai pemasok. Berikut ini beberapa upaya yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, membangun kemitraan dengan pemasok. Yang kedua, kita melakukan evaluasi dan seleksi pemasok yang akan kita gunakan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah kita pengembangan pemasok atau kita memberikan berupa pelajaran. Yang keempat, kita melakukan integrasi proses. Kita melihat proses bagaimana pemasok tersebut. Yang selanjutnya ada pengukuran dan analisis. Kita lakukan pengukuran dan analisis pada pemasok yang akan kita gunakan ini. Apakah pemasok ini layak kita gunakan pada sebuah perusahaan atau tidaknya. Kemudian kita lakukan peningkatan kelanjutan. Yang ketiga, ada upaya peningkatan kualitas kepemimpinan. Pemimpin dikatakan berhasil apabila ia dapat mengupayakan secara optimal pencapaian setiap tujuan yang ada dalam organisasi, termasuk prestasi dari pencapaian prestasi organisasi itu sendiri. Segala upaya yang dilakukan oleh pemimpin tergantung kepada komitmen yang dimilikinya dalam hubungannya dengan organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan mutu dilakukan efektif dalam satu organisasi apabila pemimpinnya kreatif, inovatif, dengan berinteraksi pada gagasan-gagasan lain atau lingkungan sosial. Hal tersebut berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dalam kerangka TQM. Pada peningkatan kualitas kepemimpinan ini, kita mencari pemimpin yang memiliki kreativitas, inovatif, dan berinteraksi pada gagasan atau lingkungan sosialnya. Kita bergantung kepada pemimpin yang dapat mengambil tindakan atau memutuskan sebuah komitmen yang dimilikinya. Selanjutnya adalah upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Menurut Ibrahim, pada tahun 1997, menanamkan budaya TQM dalam suatu organisasi tidaklah mudah dikarenakan adanya heterogenitas latar belakang anggota organisasi. Dari segi pendidikan, pengalaman, budaya, dan tradisi nilai yang dibawa, sehingga penanaman budaya TKM membutuhkan keuletan dan kesabaran yang cukup panjang karena membutuhkan waktu yang banyak. Menurut Ibrahim ini, kemudian menurut Mulyas pada tahun 1998, TKM telah mendobrak prinsip-prinsip manajemen yang telah dikembangkan di masa manajemen tradisional. Paradigma customer value, continuous improvement, dan organization system telah mengubah secara mendasar cara berpikir dan bertindak manajemen dalam bisnis. Pada upaya tata kelola organisasi tersebut sangat membutuhkan keuletan dan kesabaran cukup panjang karena membutuhkan waktu yang banyak dikarenakan pada sebuah organisasi atau perusahaan itu memiliki latar belakang anggota organisasi atau latar belakang dari anggota perusahaan tersebut dari segi pendidikannya, pengalamannya, budaya dan tradisi yang dibawa oleh anggota tersebut.
Selanjutnya adalah upaya peningkatan komitmen kerja. Penerapan TKM dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Secara umum, belum tentu penerapan TKM tersebut berhasil, akan tetapi langsung dikaitkan dengan pengukuran kinerja perusahaan. Artinya semua penelitian disebut belum menyentuh pada aspek pengukuran keberhasilan TKM. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan TKM, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang diproyeksikan dalam perusahaan perolehan laba atau meningkatnya omset penjualan karena produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik dan dapat diterima oleh konsumen akhir. Oleh karena itu, melihat kesenjangan tersebut, peneliti ini akan menguji faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan kerja. Pada komitmen kerja ini, kita dapat memperoleh laba atau peningkatan omset penjualan karena produk yang dihasilkan dari mempunyai kualitas yang baik dan dapat diterima oleh customer akhir. Baik, mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Apabila ada kesalah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.